Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel. Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, ngaji kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Juga ada tausiah dan juga tanya jawab seputar Islam. Dan yang terakhir ada video reaction menolak pemurtatan dan juga meluruskan fitnah-fitnah terhadap Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Kali ini Tahta akan mereaction channelnya Fatimah Sa'diyah. Ya. Dia saya lihat di channelnya ya, kontennya itu tentang Nabi Muhammad gitu. Seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak layak jadi nabi katanya. Bahkan dia memutar videonya Ustadz Khalid Basalamah. Nanti dikritiki oleh dia. Kok bisa orang gak tahu apa-apa mau ngeritik Ustadz gitu. Nah, ini lucu nanti. Nanti juga saya akan meluruskan semua fitnah-fitnah yang disampaikan. Karena saya lihat orang murtad itu ya, Fatimah itu kan ngakunya murtad kan ya. Nah, yang saya lihat di seluruh dunia bahkan, orang yang murtad itu pasti kosong, nol tentang Islam. Bahkan walaupun ribuan tahun dia menjadi pendeta pun, dia tidak paham Bible. Saya yakin tuh, 100% saya yakin. Karena orang murtad itu, pertama, dia tidak ngerti tentang Islam. Yang kedua, walaupun ribuan tahun ada di Kristen, pasti tidak paham Bible. Nah, kalau umat Islam, kebanyakan ya, karena Islam itu kalau masalah kitab suci, penghafal dan memahami. Sehingga Bible pun ya udah kita pahami setengah hafal ya. Makanya kalau kita lihat ya, debater-debater muslim itu ketika debat dengan pendeta pun kocar-kacir pendetanya. Kok bisa? Iya, karena Bible itu bukan kitab suci. Jadi siapapun boleh membaca dan pasti paham. Beda halnya dengan Taurat, Al-Quran. Itu kan yang paham pasti rabi kalau Taurat itu. Ya ulama Yahudi. Kalau Al-Quran ya ulama Islam, ustadz, kiai, ulama gitu ya. Nah kalau Bible, maka karena ini buku sejarah ya, atau buku-buku yang kayak apa ya, bukan kitab suci. Karena kenapa kok bukan kitab suci? Karena ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini tidak ada yang hafal. Kenapa kok tidak ada? Karena dia ditolak oleh umatnya. Sehingga firman atau ajaran yang dia terima dari Tuhannya tidak ada yang hafal. Sehingga dalam Lukas, Markus, Yohanes itu menulis sejarah tentang Yesus. Atau kalau dalam Islam itu Sirah Nabawiyah. Makanya di dalam, coba buka Lukas 1 ayat 1 itu. Itu karangan dan penelitian. Nah, lalu ditulis penelitian itu. Ya, kalau kitab suci kan isinya perintah, larangan, syariat, gitu ya. Nah, kalau seperti Bible itu bukan, itu sejarah. Makanya orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ketika ditanya, Fatimah ya ketika ditanya, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Mana ayatnya? Tidak akan ada. Karena Yesus mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah dan mengaku dirinya utusan. Lalu ditanya lagi, syariat. Kenapa kamu ke gereja? Apakah Yesus nyanyi-nyanyi di gereja? Tidak ada dalilnya. Jadi mereka itu 100% penyesat ajaran Yesus. Gitu loh. Yesus sunat, mereka tidak sunat. Yesus mengharamkan babi, mereka makan babi. Yesus mentuhankan Allah, mereka mentuhankan Yesus. Yesus ajaran tauhid, hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa, mereka Trinitas.
Jadi 100% mereka ini penyesat ajaran Yesus, Fatimah ini. Gitu loh. Makanya semuanya tidak ada dalilnya. Jangankan syariat ibadah, ketuhanan loh tidak punya dalil. Ya. Kalau Tuhannya Yesus kan Allah, banyak ayatnya itu, ya. Makanya hidup yang kekal di surga itu kata Yesus mengenal Tuhan Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya. Kalau umat Islam memposisikan Yesus sesuai ucapan Yesus. Dia utusannya Allah untuk Israel dan dia mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Nah, tapi karena memang Fatimah ini ajaran pagan, Tuhan itu kata Yesus kan tidak kelihatan. Kalau ajaran pagan kan harus kelihatan. Caranya supaya dilihat menjelma jadi manusia. Seperti Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna, jadi Sri Rama, gitu. Nah, nanti tanda-tandanya dewa-dewa itu tidak mau satu, tri biasanya. Ya. Nah, kalau Kristen kan ikut-ikut tri itu ya. Allah Bapa, ya, terus apa? Roh Kudus gitu ya. Nah, ini kalau ajaran tri itu. Jadi ada sosok selain Allah, Bapa, Roh Kudus, Anak gitu ya. Ini kalau di Mesir itu ada dewa Herus, Osiris, Isis. Atau dalam Hindu itu Brahma, Wisnu, Siwa. Punya tugas masing-masing. Kalau Allah adalah ibaratkan fisik kita itu, firman pencipta. Gitu ya. Roh Kudus itu ibaratkan apa? Yang mengatur gitu. Nah, ini kalau dalam Hindu Brahma pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Atau di Yunani dewa itu turun jadi manusia. Zeus, Hera, Athena. Atau dalam Roma ya. Dewa itu menjelma jadi manusia. Zeus, Jupiter, Juno, Minerva gitu. Atau dulu di Arab Trinitas juga. Dewa terbesar. Siapa? Lata, Uzza, Manat gitu. Nah, kalau di Fatimah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sama ajaran pagan. Tanda-tandanya pagan itu turun jadi manusia Tuhan itu, dewa itu. Makanya kata Fatimah itu, kami tidak mentuhankan manusia, tapi kami mentuhankan Tuhan yang menjadi manusia katanya. Berarti seperti dewa-dewa ya, gitu. Nah, maka dari itu nanti saya jelaskan ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena kalau ajaran Fatimah ini 1000% penyesat ajaran Yesus. Ini kalau saya pakai ayat-ayat ini, nanti terakhir saya akan membongkar ajaran penyesat ajarannya Fatimah. Nah, ini nanti saya pakai dalil. Seperti apa sifat-sifatnya Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Nah, kalau Fatimah ini 100% kan ajaran pagan, dewa-dewa. Kalau Yesus kan samawi. Musa, Nabi Muhammad samawi. Tuhan itu di langit. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui para utusan. Melalui Nabi Muhammad, melalui Yesus, melalui Musa. Makanya kata Musa dan Yesus, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Atau kata Nabi Muhammad, Kul huwallahu ahad. Dan Tuhan itu tidak tampak, tidak kelihatan. Ya. Ini dalilnya itu ada di Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32. Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Atau dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un gitu ya. Atau la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar gitu ya. Itu kan sama seperti Alkitab. Jadi Tuhannya para nabi sama, tidak kelihatan, tidak turun ke dunia, tidak mau ke bumi, bahkan tidak sama dengan apapun. Nah, kalau Tuhannya Fatimah seperti dewa-dewa, turun jadi manusia, trinitas gitu. Ya, nanti saya bongkar semuanya. Nah, mari kita lihat dulu Fatimah, kita dengarkan ya. Dia orang tidak tahu apa-apa tentang Bible, tentang Al-Qur'an ya. Nanti saya kritisi satu-satu ya. Saya luruskan nanti. Ya, oke. Selamat malam dan salam, jumpa lagi dengan saya di sini. Tentu nanti akan ditemani dengan kawan-kawan saya yang selalu setia ya. Dan juga salam semuanya buat teman-teman di live chat, mungkin yang nonton atau mungkin masih dalam perjalanan. Salam sejahtera, damai sejahtera buat kalian semuanya, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Ya teman-teman, pada hari ini saya akan membahas mengenai tentang apakah Mr. M memiliki kriteria nabi utusan Tuhan.
Nah, saya buat di bawahnya dari judul thumbnail ini ya, saya buat kasih hashtagnya itu di situ, apa namanya, jangan takut murtad. Ya, jangan takut murtad dan jangan baper. Oke. Jadi dia ingin membahas tentang Nabi Muhammad, apakah dia itu punya kriteria nabi? Ya jelas lah. Ya, karena kriteria nabi itu tanda-tandanya mengenalkan Tuhan itu esa yang tidak nampak. Nah, Nabi Muhammad pengikutnya banyak yang mentuhankan Allah. Kitabnya ada, dijaga sampai sekarang, Al-Quran. Ya. Jadi, wong Yesus saja yang gagal, kami percaya dia utusan kok. Walaupun dia gagal, diutus untuk Israel satu kaum, dia gagal, bahkan mau dibunuh oleh umatnya. Ajarannya hilang. Lalu Fatimah mengaku pengikut dia padahal penyesat ajarannya Yesus. Ya. Yesus mengaku Tuhan yang benar Allah, malah Fatimah mentuhankan Yesusnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya malah dikatakan Tuhan. Ya. Yesus mengatakan menerima ajaran firman dari Tuhannya, malah dikatakan firman jadi manusia. Ya. Jadi ya, apa? Ajaran Fatimah itu kalau saya bongkar pakai Bible, 100% penyesat ajaran Yesus dia itu. Ya. Sehingga apa? Dia mengatakan tadi, jangan takut murtad. Ya ngapain mau murtad? Dengan murtad maka menjadi penyesat ajaran Yesus. Coba, ketika saya menjadi muslim, apa yang saya langgar? Coba, kata Yesus ya. Kita kan banyak ayat-ayatnya itu ya, bahwa Yesus ini bukan Tuhan, tapi dia utusan. Nah, saya mengakui ucapan Yesus. Ya. Nah, nanti saya bongkar semua berapa ratus ayat nanti Yesus mengaku nabi, utusan, penyampai firman, dan dia mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Nanti saya bongkar ini. Nah, biar orang-orang tahu bahwa Fatimah ini 100% penyesat ajaran Yesus. Karena dia tidak tahu apa-apa dia tentang Yesus, ya, tentang Islam tidak tahu. Jadi saya mainanku orang kayak gini nih. Karena saya orangnya itu penghafal gitu. Al-Quran saya itu bukan hanya bisa baca, per titik, per kalimat, per harokat saya tahu maknanya gitu. Kalau dia baca aja gak bisa. Bible saya tahu semua tentang Yesus, pengakuan Yesus dalam Bible. Ya, sudah saya kuasai semua itu. Makanya kalau ada orang mentuhankan Yesus, ada saya, tidak mungkin berani pakai Bible. Yakin itu. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa? Ketika firman atau yang kita imani sebagai kitab suci dikemukakan oleh orang dan ingin dibaca dan ingin diketahui dan dipertanyakan, ya, otomatis jangan ketakutan. Ya, jangan ketakutan nanti. Ngapain takut? Kalau kami itu tentang Islam, Quran, hadis, siap ya. Karena kami tahu tentang tafsir, asbabun nuzul, nahu, sorob, balagoh, nanti ya, ilmu ma'ani, bade, bayan, ilmu lugot. Masalah kitab kami itu gampang ya. Sudah final itu. Nah, yang dipertanyakan itu firman yang Yesus terima kemana? Ya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana? Kan firman itu ajaran, wahyu. Firman Tuhan, isinya perintah larangan. Mana itu? Ya. Terus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, itu dalam Yohanes 12:50. Jadi, apa yang dia sampaikan adalah wahyu, kata Yesus. Mana? Enggak ada. Jadi, kalau saya membongkar Bible ya, untuk Fatimah, ya kocar kacir Fatimah, enggak tahu apa-apa tentang Bible dia, ya. Oke, lanjut. Nanti akan terlihat buruk begitu ya. Nah, sekarang begini, kalau kita orang Kristen jelas memiliki pengetahuan ya mengenai tentang kitab-kitab terdahulu ya, kitab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, ketika mereka membuat, Coba, katanya tahu perjanjian lama, perjanjian baru. Tahu apa? Sekarang gini ya, perjanjian lama punyanya orang Yahudi, Israel. Israel tidak mentuhankan manusia, bukan pagan Israel itu. Mentuhankan Yahwah atau Elohim gitu ya. Yahwah gitu ya. Yang mana tidak tampak sesuai ucapan Yesus dan Musa. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Terus kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Ya. Nah, karena Tuhan itu gaib kata Yesus. Kata Musa dalam Keluaran 33:20. Kata Yesus dalam Yohanes 5:37. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sehingga kalau Fatimah itu ngaku paham Taurat dan Injil, itu bullshit itu, bohong. Ya, kalau dia paham Taurat,
Tidak pernah Taurat itu menceritakan Tuhan seperti dewa menjelma jadi manusia atau firman jadi manusia, gak ada. Ya. Di Injil Perjanjian Baru Yesus pernah nggak? Saya ini firman jadi manusia, gak ada. Yang ada itu saya ini manusia yang menerima firman. Banyak ayatnya, ribuan mungkin ya. Ya. Jadi apa? Dia itu menurut saya itu sebodoh-bodohnya orang itu ya Fatimah itu. Kok bisa dia mengutip Perjanjian Lama, padahal Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi. Yahudi tidak pernah mentuhankan manusia Yesus. Wong Yahudi menolak Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Yesus mengaku dirinya nabi, penyampai firman, seorang utusan. Mereka menolaknya. Fatimah datang-datang malah mentuhankan. Padahal ngaku utusan aja ditolak oleh Yahudi. Lalu ada orang yang gak waras malah mentuhankan, coba. Kan lucu ini. Jadi kalau Fatimah mentuhankan Yesus pakai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nah itu seumur hidup pun mencari dalilnya tidak mungkin tahu, tidak mungkin nemu. Kalau pakai ajaran pagan, iya, dewa itu menjelma jadi manusia, dewa itu banyak, bukan satu, bukan esa. Ya, bahkan bisa dilihat dewa itu. Caranya supaya bisa dilihat, menjelma jadi manusia. Nah kalau ajaran Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Jelas kan? Ya, jadi aneh. Orang memakai kitabnya orang, ya, orang lain, ajarannya samawi, tapi kitabnya diambil, keimanannya pagan. Kan lucu. Kitabnya samawi, tapi imannya pagan. Ya itu Fatimah ini. Lucu dia itu ya. Mau pakai perjanjian apapun, selagi kamu ajaran pagan mentuhankan Tuhan menjadi manusia, selagi kalian pagan, ya tetaplah buat apa ya, mainanku itu. Akan saya tampar pakai Bible itu ya. Buat sesuatu balasan, ingin mengungkap bahwa Bible ini adalah ajaran porno, Bible adalah ajaran konyol, Bible adalah ajaran kekerasan atau teroris. Kemudian mereka tidak sanggup untuk mengambil dalil apa yang diajarkan Yesus. Nah, lebih konyolnya lagi, mereka selalu mengatakan bahwa Kristen itu agama apa? Kenapa bisa nyontek ininya kitabnya Yahudi? Ini lucu teman-teman ya. Mereka ini kadang-kadang berbicara tetapi tidak sadar dengan. Bukan. Kristen itu bukan nyontek ajarannya Yahudi, enggak. Kristen ini ajaran apa ya? Fatimah ini ajaran pagan, kan tidak punya kitab. Kenapa kau tidak punya kitab? Karena firman yang Yesus terima tidak ada yang hafal. Sehingga mereka itu mengambil Perjanjian Lama untuk mentuhankan manusia. Ya gak nyambung. Gitu loh. Coba sekarang gini. Seharusnya kalau mereka memakai Perjanjian Lama, ya Tuhannya seperti Perjanjian Lama orang Israel. Ya. Yang mana Tuhannya bukan manusia. Bukan Tuhan menjelma jadi manusia, gak ada. Itu cuma ada di ajaran pagan itu. Ya, jadi lucu mereka ini. Tidak punya kitab, kitabnya orang diambil, tapi Tuhannya manusia. Padahal Tuhannya Yesus dan Tuhannya Musa, Tuhan yang tidak tampak, yang tidak mau turun ke bumi. Mana dalilnya Tata? Bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak mau turun ke bumi. Itu 2 Tawarekh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia ini tidak mampu memuat kekuasaannya. Terus lagi, Tuhan seperti dewa-dewa itu menjelma jadi manusia dan mati. Loh, kalau Tuhannya para nabi, Tuhan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Quran, Tuhan itu tidak pernah mati. Mana dalilnya kalau dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? 1 Timotius ayat 1:17 atau 1 Timotius 6:16. Tuhan itu kekal, tidak pernah mati. Tapi kalau Tuhan itu pagan, menjelma jadi manusia, pasti mati. Beda ya. Jadi apa orang-orang kayak gini tidak tahu tentang Bible orang-orang ini. Dengan apa yang mereka bicarakan. Nah, apa yang saya katakan apa tidak bisa mereka sadari adalah begini. Bicara mengenai tentang Taurat. Jelas Taurat itu tidak sama dengan Injil. Karena apa? Taurat itu mengandung nubuatan, ya kan? Nah, sementara Injil itu adalah penggenapannya. Dia jelas berbeda. Ya, memang namanya kitab suci, Zabur, Taurat, Injil berbeda, tapi syariatnya sama. Tentang ketuhanan. Nah, coba ya, saya pakai Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tentang ketuhanan sama. Tuhan tidak serupa dengan apapun, ya.
Itu dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32. Tuhan itu gaib. Ya, dalam perjanjian lama, Keluaran 33:20, Yohanes perjanjian baru, Yohanes 5:37, sama tentang ketuhanan. Mau Taurat mau Injil. Tuhan tidak mau ke bumi, keturun ke bumi. 2 Tawarekh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Bilangan 23:19 atau Hosea 11:9. Tuhan itu kekal. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Sama, Taurat dan Injil sama tentang akidah. Yang berbeda itu adalah Fatimah. Tuhan itu menjelma, Tuhan ke dunia, bertentangan semua. Tuhan itu bisa dilihat bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, jadi apa? Dia tidak tahu dia itu tentang ketuhanan, makanya mentuhankan manusia gitu. Tapi dalam perbedaan di sini ya tidak keluar jalur. Ya, paham ya teman-teman ya? Tidak keluar jalur. Nah, seandainya Loh, tidak keluar jalur gimana? Kan sudah kubacakan barusan. Tuhan dalam perjanjian lama tidak serupa dengan apapun. Nah, Tuhanmu itu serupa dengan manusia. Buktinya jadi manusia seperti dewa-dewa. Tuhan itu gaib, tidak kelihatan. Loh, Tuhanmu kelihatan menjadi manusia. Yesus itu. Ya. Terus Tuhan itu tidak mau turun ke bumi dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Loh, Tuhanmu turun ke bumi. Ya. Jadi sama gimananya? Tuhan tidak pernah mati. Loh, Tuhanmu mati, disalib malah. Jadi gak nyambung. Kalau Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran sama tentang ketuhanan. Nah, kalau Kristen ini, Kak Fatimah ini 100% berbeda dengan kitab Samawi. Gitu, makanya pahami loh Bible itu ya. Quran ya, itu mereka mengklaim diri sebagai kitab penyempurna. Seandainya di dalam sejarahnya, runutannya itu nyambung, maka kami pun akan percaya Muhammad itu nabi saya, kan gitu ya. Loh, nyambung gimananya? Coba, Taurat, Injil, nabi-nabi Israel diutus untuk siapa? Untuk Israel saja. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Tapi akidahnya sama. Mulai dari Allah itu tidak kelihatan, gaib, tidak pernah mati, bukan manusia, tidak sama dengan apapun, sama. Semua para nabi itu. Tapi kalau masalah syariat nanti, ya itu beda. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Yang penting puasa kepada Allah, sholat kepada Allah. Tapi intinya akidah itu sama. Nur, kalau mau menyamakan, ya seharusnya runtutannya Nabi Muhammad sama dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Loh, perjanjian lama, perjanjian baru untuk siapa? Untuk satu kaum Israel saja. Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Yang penting sifat-sifat ketuhanan sama. Karena semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Isa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi itu. Karena mereka diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah. Ya. Justru Tuhannya Fatimah ini yang beda sendiri, seperti pagan 100%. Ya pada kenyataannya ketika Mesias itu sudah kita percaya dia sudah datang ke dunia, maka sang Mesias ini bukan hanya memiliki kriteria kenabian, gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak tahu apa-apa tentang Mesias. Jadi ketika kami percaya Mesias itu datang, kami siapa? Mesias itu hanya ada untuk orang Israel. Mesias itu coba ketik Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu tokoh, wakil Tuhan, nabi, utusan. Gak ada Mesias itu bermakna Tuhan itu turun jadi manusia. Mesias itu adalah penyelamat. Misal di zamannya Daud. Daud perang selalu menang karena dia ingin membela rakyatnya, Israel. Musa untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun, mengutus Musa. Maka Musa, Daud gitu sama dengan Mesias sudah. Karena makna Mesias itu coba ketik di Google. Mesias coba. Seorang tokoh, wakil Tuhan, nabi, raja. Gak ada Mesias itu bermakna Tuhan. Sehingga kalau kamu mengatakan Yesus itu Mesias, kenapa kamu tuhankan? Emangnya ada definisi Mesias itu Tuhan turun jadi manusia? Gak ada.
Bahkan andaikan dimaknai Tuhan menjadi manusia, wah bodoh. Kok bisa? Mesias melalui Allah menyelamatkan melalui Daud, berhasil Daud. Allah menyelamatkan Israel melalui Musa. Musa berhasil menyelamatkan dari Fir'aun, Israel dari Fir'aun. Tiba-tiba ketika Tuhan turun sendiri, malah babak belur, dibunuh oleh umatnya. Padahal dulunya memakai Mesias Musa, memakai Daud, selalu berhasil. Tiba-tiba turun sendiri, dia sendiri yang dibunuh. Kan aneh. Ya, lebih hebat ketika dia mengutus nabi daripada turun sendiri. Ya. Enggak, dia datang untuk menebus dosa. Di mana ayatnya? Wong ketika dia mau dibunuh, apa kata Yesus? Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Mereka menjawab, Abraham bapakku. Apa kata Yesus? Salah. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Jadi Yesus mau dibunuh itu rencana iblis, bukan menebus dosa. Andai kan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa, pasti dia itu ketika mau dibunuh, wah kalian ini terburu-buru ya, ingin membunuhku, supaya ditebus ya dosanya. Seharusnya gitu. Tapi apa nyatanya? Dia melarikan diri, sampai iblis membisikkan kepada Yudas. Bahkan orang yang ingin membunuhnya dikatakan, iblislah bapakmu. Berarti dia tidak ingin mati. Ya, tapi dia ingin hidup. Makanya orang yang ingin membunuh dia dikatakan, iblislah bapakmu. Karena memang dia ingin dibunuh. Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Apa ajaran Yesus? Ya tauhid. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Lalu mereka menolaknya. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tempat tinggalnya. Ini dalam Markus 6 ayat 4. Jadi dia mau dibunuh karena dia seorang nabi. Yang namanya nabi pasti ingin dibunuh. Nabi Muhammad dibunuh, mau dibunuh. Sering, dikures. Akhirnya di negaranya, di tanahnya sendiri tidak diterima, ditolak, hijrah ke Madinah. Karena kata Yesus, semua para nabi itu pasti ditolak, ya, di tanah kelahirannya. Tapi diterima di mana-mana. Makanya hijrah ke Madinah Nabi Muhammad. Nah Yesus juga gitu, mau dibunuh itu, sering mau dibunuh. Ya, makanya oleh Allah itu diselamatkan, diangkat dia. Tapi kalau menurut Kristen dia mati beneran. Berarti iblis berhasil. Ya, ingin mempermalukan Yesus gitu loh. Nah gitu ya. Jadi apa, Fatimah itu tidak tahu apa-apa tentang Bible itu. Kalau misalnya mereka mengatakan Yesus itu nabi, betul, tetapi dia bukan hanya sekedar nabi. Nah begitu, ya kan? Kita nggak bisa pungkiri. Kok bisa ya? Nabi tapi bukan sekedar nabi. Emangnya nabi itu apa definisinya? Nah dia tidak tahu. Nabi itu manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Lalu ketika manusia itu menerima wahyu, ya nabi udah. Nabi apa lagi? Bukan sekedar nabi, apa? Wong jelas dia menerima wahyu dari Tuhannya. Enggak, dia Tuhan, oke. Yang namanya Tuhan itu mengutus, bukan diutus. Yang namanya Tuhan itu menerima, memberi firman, bukan menerima. Gitu loh. Jadi kriteria Yesus sebagai Tuhan ya tidak ada sama sekali, 0%. Sama sekali tidak punya kriteria Yesus sebagai Tuhan. Wong Musa aja yang hebat, Nabi Muhammad yang berhasil, ya tidak dituhankan. Malah Yesus yang gagal dituhankan. Kan aneh orang mereka ini. Dan kita jangan sedikit-sedikit lalu merasa kepanasan dan membalas mereka. Dan lucunya lagi teman-teman ya, mereka mengatakan begini, ketika kita menunjukkan fakta ya, seorang nabi kenapa dia begitu tega dan nurani begitu tega untuk menikahi anak kecil, ya kan? Lalu kemudian mereka mencari-cari dalil-dalil, mencari sejarah-sejarah tentang Ishak, si Ribka, istrinya 3 tahun lalu dinikahi. Nah, di dalam Islam itu ya jelas ayatnya bahwasannya perempuan yang dinikahin itu harus balik. Ya, makanya Siti Aisyah itu dia sudah balik. Ya. Karena balik itu dalam fikih ditunjukkan dengan tanda-tanda. Kalau laki-laki ihtilam. Ya, kenapa kau boleh menikah kalau sudah balik? Karena memang seorang anak itu wajib dirawat, kasih nafkah oleh orang tuanya sampai balik. Kalau sudah balik tidak wajib orang tua itu sebenarnya.
Makanya boleh dinikahkan. Umur berapa? Ya kalau laki-laki ihtilam keluar mani. Kalau perempuan datang bulan. Berapa paling sedikitnya datang bulan itu umurnya? 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun, maka bukan darah haid, berarti belum balik. Makanya Siti Aisyah itu serumah dengan Rasulullah umur 12 tahun. Terus apa salahnya? Apalagi di zamannya Nabi Muhammad yang udah ribuan tahun. Ibuku loh sekarang masih hidup. Beliau cerita ke aku ya, nikah dengan ayahku umur 12 tahun. Bahkan di usiaku dulu ya, di zamanku masih kecil, teman-temanku itu rata-rata yang wanita lulus SD mondok dapat 3 tahun menikah. Rata-rata dulu ini masih berapa tahun yang lalu masih. Rata-rata di desaku itu perempuan menikah itu udah sampai 15 tahun. Lalu tiba-tiba ada pemerintah ya aturan ya. Maka dibatasi 18 gitu itu. Tapi kalau di desa masih tidak berlaku itu. Karena di desa itu dari dulu sudah. Karena perempuan di desa itu udah ada yang sekolah sampai SMP, SMA gak ada. Mereka lulus SD langsung masuk pesantren. Dapat 3 tahun atau paling lama 5 tahun ya menikah udah. Gitu ya. Nah, ini tidak bisa dirubah. Karena ini sudah menjadi adat gitu loh. Nah, apalagi di zamannya Nabi Muhammad umur 12 tahun. Atau menikahnya 9 tahun, tidak masalah. Karena 9 tahun udah datang bulan. Ya. Nah, makanya zaman dulu dengan zaman sekarang jangan disamakan. Kalau kita pakai zaman dulu, jangankan dulu. Ya. Ibuku dengan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa ratus tahun. Ya. Kalau Nabi Muhammad umur 12 tahun serumah dengan Siti Aisyah. Nah, ibuku itu 12 tahun menikah dengan ayahku, udah masalah. Ya. Bahkan sekarang pun akan terjadi secara agama Islam, tidak masalah. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu jangan dibawa-bawa karena zaman udah berubah. Kalau dulu mau 9 kayak mau 12 tahun, gak ada apa-apa, gak ada urusan. Wah, memang udah kebiasaan kayak gitu umumnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Coba bayangkan. Sekorek-korek Alkitab tidak menemukan bahwa yang namanya si Ribka ini dinikahi Ishak itu berumur 3 tahun. Kalau saya menemukan dia adalah gadis perawan. Kalau disebut gadis ya berarti beda dengan anak-anak ya saudara ya. Ya, lalu kemudian dia bisa memiliki anak dan lain sebagainya. Anak 3 tahun nggak bisa memiliki anak saudara. Ya, itu logikanya. Kadang-kadang lucu. Mereka pendebat begitu luar biasa dengan bangganya menyatakan dirinya adalah orang paling cerdas, orang yang paling pintar. Ya, itu saya kadang-kadang lucu. Hanya modal suara keras, hanya modal ngeyel, ya, hanya modal. Kamu itu kalau debat modal apa? Al-Quran tidak paham, hadis tidak paham, Bible tidak paham. Makanya kamu itu mentuhankan manusia. Andai kan kamu tahu perjanjian lama, perjanjian baru, tidak mungkin mentuhankan manusia. Nah, kalau kamu tahu ajaran pagan, ya 100% itulah yang kamu imani. Ciri-cirinya ada Trinitas, menjelma jadi manusia, bisa kelihatan. Semua itu hanya ada di ajaran pagan. Ajaran samawi tidak pernah. Samawi itu artinya langit. Tuhan itu di langit, tidak mau turun gitu loh. Jadi kalau kamu pelajarin ajaran samawi, ajaran pagan, lalu kamu pahami perjanjian lama, perjanjian baru, tidak mungkin kamu mentuhankan manusia Yesus. Ditampar sama Yesus kamu. So Yesus Tuhan, oh, ditampar kamu sama Yesus. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Gitu. Berani dan hanya modal sebagai mayoritas. Selalu mereka seolah-olah bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak ada dampak maksudnya gini, mereka dijadikan menjadi kasus penista itu tidak. Makanya mereka lebih berani. Begitu ya. Tetapi kita berbicara sesuai kebenaran saja. Nah, saya mau mengungkapkan sedikit mengenai tentang apakah Mr. M ini memiliki kriteria nabi utusan Tuhan. Nah, sebentar saya akan tunjuk. Kita sebelum panjang lebar ini dulu ya teman-teman ya. Ada video nih, mungkin teman-teman bisa dengar dulu. Jadi kalau cuma dikatakan apakah Nabi Muhammad punya kriteria sebagai nabi, ya jelas. Tanda-tandanya apa? Ajarannya masih ada, kitabnya masih ada.
Justru andaikan saya mau membeda-bedakan apakah Yesus punya kriteria, walaupun punya, tidak ada bukti. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Gak ada. Tuhan yang benar hanya Allah. Malah yang mengaku pengikut mentuhankan Yesusnya. Ya. Jadi apa? Kalau Yesus mengaku nabi, mungkin secara dalil iya ada. Nabi Muhammad juga banyak dalilnya nabi dan terbukti. Nah, kalau Yesus memang saya imani dia sebagai nabi, tapi kalau ditanya bukti, ya tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain banyak yang berhasil. Yesus mengenalkan Tuhan itu benar, yaitu Allah, Esa yang tak nampak. Gak ada pengikutnya sekarang. Mana? Fatimah itu tahta pengikutnya. Pengikut siapa? Fatimah itu penyesat ajaran Yesus. Kok bisa tata? Iya, coba. Yesus, menurut Yesus Tuhan itu gimana? Trinitas apa Esa? Ya Esa. Mana dalilnya Tuhan itu Esa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Coba, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Tuhan itu Esa. 1 Timotius 1:17. Tuhan itu Esa. Terus dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Tiba-tiba Fatimah mengatakan Tuhan itu Trinitas. Penyesat kan? Gitu loh. Terus Yesus mengatakan menerima firman. Lalu kata Fatimah, firman jadi manusia. Kan lucu kan? Jadi apa? Fatimah itu ya. Kalau mau debat dengan muslim, kalau saya itu nggak usah pakai Quran, hadis sudah. Ya, saya tampar pakai Bibelnya, nggak berkutik dia. Siapa Yesus menurut Yesus? Mau pakai ayat mana kamu? Babak belur. Dia pakai, mungkin Fatimah pakai dalil 1, saya 100. Kalau pakai Bibel loh. Dan dari sisi akhlak, karakter, Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat sempurna. Allah memuji itu. Dan ini tidak ditemukan. Haleluya ya. Saya katakan haleluya, luar biasa. Inilah yang selama ini ketika saya menjadi Islam, teman-teman. Ya. Ketika saya menjadi Islam, orang-orang yang duduk-duduk di sini nih, teman-teman. Orang-orang yang duduk-duduk di sini nih. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti saya dulu. Ketika kita mendengarkan ceramah, dibuai begitu luar biasa. Nabi ini memiliki akhlak budi pekerti yang sangat santun. Bahkan Allah dan malaikatnya pun sampai berselawat memuji beliau. Keren nggak? Keduanya, otak saya selama ini dicuci sama mereka ini, orang-orang macam ini ya. Rasulullah SAW adalah orangnya yang paling ganteng. Gak ada orang model di dunia ini yang seganteng Rasulullah dan sesempurna Rasulullah. Nanti akan saya tunjukkan dalilnya, teman-teman ya. Akan saya tunjukkan. Nah, ini Fatimah ini menunjukkan kebodohan. Coba, dia menyalahkan Ustadz Khalid Basalamah karena hanya menyampaikan Arabnya, tidak menunjukkan ayat dan suratnya katanya. Padahal Ustadz Khalid udah mengatakan dari awal. Apa surat Al-Qalam? Nomor suratnya 68, ayatnya nomor 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Tapi, haleluya, haleluya. Apa? Saya selalu dibodohin dulu. Karena cuma disebutkan Arabnya. Tidak ditunjukkan ada di mana, nomor berapa. Padahal yang saya tahu barusan, Khalid Basalamah Ustadz ini sudah mengatakan. Surat Al-Qalam ayat 4 bunyinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kata Fatimah, haleluya, haleluya. Mereka ini, yang penonton ini, yang menyimak ini dibodohin karena hanya disebutkan Arabnya, tidak ditunjukkan nomornya apa. Nah, coba. Nah, coba ya ini ya. Ini saya dengarkan ya. Padahal Ustadz Khalid ini sudah menjelaskan loh. Coba ini nih. Ya, ini ya, dengarkan ya. Mengenai tentang apakah Mr. M ini memiliki kriteria nabi utusan Tuhan. Nah,
Sebentar, saya akan tunjuk. Kita sebelum panjang lebar, memiliki budi pekerti yang sangat sempurna. Allah memuji itu. Dan ini akhlak, karakter Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4. Nah, itu kan udah disebutkan suratnya. Ya. Coba Ustadz Khalid ini udah menyebutkan surat dan ayatnya. Tapi coba apa kata Fatimah? Coba ini, dengarkan kata Fatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in. Selama ini ketika saya menjadi Islam, teman-teman. Ya. Ketika saya menjadi Islam, orang-orang yang duduk-duduk di sini nih, teman-teman. Orang-orang yang duduk-duduk di sini nih. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti saya dulu. Ketika kita mendengarkan ceramah, dibuai begitu luar biasa. Nabi ini memiliki akhlak budi pekerti yang sangat santun. Bahkan Allah dan malaikatnya pun sampai berselawat memuji beliau. Keren nggak? Keduanya, otak saya selama ini dicuci sama mereka ini, orang-orang macam ini, ya. Rasulullah SAW adalah orangnya yang paling ganteng. Gak ada orang model di dunia ini yang seganteng Rasulullah dan sesempurna Rasulullah. Nanti akan saya tunjukkan dalilnya, teman-teman, ya. Akan saya tunjukkan faktanya. Nah, kenapa kita main aminin saja? Karena Ustadz ini ketika dia berbicara ngomongin cuma surat, tapi nggak menyebutkan nomornya di mana, bab apa, ya, ditelusuri halaman berapa dan lain sebagainya, nggak pernah. Nah, itu kan, itulah kebodohannya kan. Padahal udah jelas dari awal, ya. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, jadi Allah menjelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas di situ. Ya. Ya, jadi apa? Lalu dia mengatakan, jadi saya dulu dibodohin. Karena apa? Karena tidak menyebutkan suratnya di nomor berapa. Kan aneh kan? Jadi Fatimah itu setiap saya itu melihat video-videonya, lucu-lucu dia itu. Tidak tahu apa-apa gitu loh. Wong Ustadz udah menjelaskan dengan gamblang suratnya, bahkan disebutkan nomor berapa. Yang tadi saya dengar adalah surat Al-Qalam, ya. Surat nomor 68 ayat 4. Bunyinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kata Fatimah, saya dulu juga dibodohin, tidak disebutkan. Ngarang katanya. Aduh, Fatimah. Nunjukin. Nah, itulah selama ini kebodohan yang mereka pertahankan sehingga menjadi seolah-olah menjadi suatu kebenaran. Kita lanjut. Pujian seperti ini untuk nabi-nabi selain beliau alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis Muslim, Aisyah pernah ditanya radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi SAW yang paling dicintai. Tentu yang paling mengenal kita laki-laki adalah para istri kita. Dan yang paling mengenal istri adalah para suami, karena mereka berbaur setiap hari. Banyak laki-laki mungkin di luar rumah menjaga wibawahnya, menjaga penampilannya, bercanda dengan teman-temannya. Tetapi begitu tiba di rumah, dia seperti orang yang buruk akhlaknya. Tidak senyum, kasar. Maka yang paling tahu istrinya. Para sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beritahukan kepada kami bagaimana. Nah, dia pakai bahasa Arab doang, teman-teman, modelnya. Pernah nggak mereka selalu menunjukkan nih budi pekerti Nabi saya ini, ayatnya di sini, hadisnya di sini, pernah nggak? Ya, saya sampaikan kepada Anda sekali lagi, salam sadar buat kalian semuanya yang selama ini hanya modal fanatik tetapi tidak mengetahui kebenaran dan faktanya. Lanjut. Nah, coba ya. Dia menyalahkan lagi. Barusan dia salah ketika Khalid Basalamah membawa Al-Quran. Sekarang ketika menyebutkan hadis, lalu dia mengatakan, ini dibodohin lagi. Dia cuma menjelaskan Arabnya tapi tidak ditunjukkan bahwa sifatnya Nabi Muhammad itu, kata Siti Aisyah, seperti Al-Quran. Mana suratnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Tidak dijelaskan. Dibodohin katanya. Loh, kalau kamu mengatakan bahwa sekarang zaman canggih, tinggal dicari sendiri bisa. Karena apa? Karena ini Ustadz Khalid ini bicara dengan jemaahnya. Kami umat Islam sebagai jemaah tahu itu
Hadis itu sudah terbiasa yang kita dengar. Bahkan apalagi santri, udah menjadi buku pelajaran, kitab pelajaran. Sehingga walaupun kami tidak tahu nomornya, tapi kami hafal bahwa akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Nah kalau gitu tata dibodohin, tinggal dicari. Coba ketik, misalnya akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Muncul udah dengan nomornya. Atau ketik gini, kana khulukun Nabi Allah Al-Quran. Akan muncul. Coba saya ketik ya, akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Nah, akan muncul ini. Hadis Muslim 40 nomor 1847. Bunyinya kana ini. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana khuluqu nabiyallah Al-Quran rawahu Muslim fi jumlati hadisin tawil. Nah, jadi apa? Gampang kalau cuma dicari nomor hadisnya. Hadis apa, nomor berapa. Ya. Tapi kenapa Khalid Basalamah Ustadz ini tidak menyebutkan? Karena sudah umum hadis itu. Kalau tidak percaya, kalau santri kan sudah percaya karena sudah menjadi pelajaran dulunya. Nah, kalau kita ingin menjelaskan kepada jemaah nomor berapa, tinggal kita cari. Kan sekarang udah banyak, modern udah. Tinggal ketik, akan muncul nanti hadis Muslim. Terus 41 halaman 1848. Ya, bunyinya yaitu udah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluqun nabiyallah Al-Quran rawahu Muslim fi jumlati hadisin tawil. Gampang itu ya. Walaupun kami hafal, tidak tahu nomornya, tinggal dicari nomornya. Ya. Jadi Ustadz Khalid Basalamah kalau dia tidak menyebutkan, kenapa kami percaya? Karena ini sudah menjadi buku pelajaran. Dulu kita belajar hadis, ada hadis seperti itu. Kalau nomornya lupa, ya tinggal cari. Sekarang canggih, tinggal yang apa yang kita hafal ketik, lalu muncul nanti dengan nomornya. Gitu ya. Aduh, ini orang. Mana akhlaknya Nabi. Di luar rumah kami sudah lihat Nabi lembut, santun, dermawan, baik semuanya, pemberani. Tetapi dalam rumah kami nggak tahu. Sampaikan kepada kami. Kata Aisyah jawaban yang mulia. Kekal ini selalu dipelajari oleh orang beriman kalau membaca Syama'il Muhammadiyah atau ciri-ciri Nabi SAW. Aisyah menggambarkan, mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW. Hadisnya di mana? Bab apa? Gak disebutkan lagi. Song lagi. Saya sampaikan apa? Pembodohan yang terus berulang-ulang. Lanjut. Al-Quran. Nah itu kan ya, pembodohan katanya. Udah aku jelaskan, kami sebagai santri mudah, kami hafal hadisnya. Hadis itu namanya matan isinya. Lalu ketika kami ingin, karena kami sudah hafal, Anda kan ditanya nomornya, tambah mudah. Apa yang kami hafal kita ketik aja di Google, muncul dengan nomornya. Ya, Muslim nomornya sekian ada. Ya. Nah, tapi kalau Fatimah ini merasa dibodohin katanya. Ya udah ya kamu aja yang bodoh, saya tidak mau. Karena kami tahu tentang hadis itu. Artinya seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Luar biasa. Pembantu Nabi SAW namanya Anas bin Malik. 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Maka Anas mengatakan, Kasihan ya. Pembantunya dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Anak kecil diperbudak untuk jadi pembantunya oleh Rasulullah SAW. Dia sendiri yang bicara ya teman-teman ya. Nah, dia tidak tahu Anas bin Malik itu termasuk orang yang sangat alim. Karena beliau selalu menyimak kegiatan Rasulullah. Karena hadis itu aqwalun Nabi wa af'alun Nabi, au sukuti. Perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Makanya Anas bin Malik itu banyak periwayat hadis. Karena beliau selalu bersama Rasulullah. Gitu loh. Jadi dulu orang-orang kayak semua orang tuh pingin loh dekat dengan Rasulullah. Untuk mencari ilmu. Untuk supaya tahu kegiatan Rasulullah. Karena beliau makhluk paling mulia. Manusia paling mulia. Sehingga semua orang itu gak gampang loh bersama Rasulullah itu. Jadi bukan diperbudak itu, justru Anas bin Malik itu justru
beliau itu termasuk orang yang paling luar biasa karena bisa dekat kepada Rasulullah, dengan Rasulullah. Gitu loh. Nah, seperti Yesus punya 12 murid. Banyak muridnya yang setia, kemana-mana ikut itu. Apakah mereka itu pembantu? Ya enggak, karena mereka sendiri senang bersamanya. Ya, jadi tidak tahu apa-apa Fatimah itu tentang sahabat itu. Selama saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah sekalipun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar ataupun mencaci maki baik istri-istrinya ataupun pembantunya. Orang psikopat juga baik dia, ya kan? Bahkan hampir dia karena tidak bisa bicara, terlihat sangat santun. Bahkan dia orang tuh sampai nggak menyangka kalau sampai ini adalah psikopat yang membantai banyak orang. Ada kan teman-teman kejadian? Nah, jadi kalau standar kebaikan orang dilihat dari beberapa kediamannya itu bahaya. Karena psikologis manusia itu beda-beda. Ada yang memang dia laki-laki tapi banyak bicara. Tetapi untuk tangan dia kurang gitu ya. Lalu ada kebanyakan mulut laki-laki lemes kadang-kadang kayak perempuan. Tapi secara pelaksananya dia lembut, begitu ya. Jadi macam-macam, nggak bisa ditebak. Dan nilai atau ukuran kebaikan manusia itu nggak bisa dilihat dari itu teman-teman ya. 10 tahun. Nah, itu kan dia itu tidak tahu apa-apa. Apa hubungannya? Wong di sini menjelas tentang kemuliaan sifatnya Rasulullah. Beliau itu baik, tidak pernah marah. Malah dihubungkan dengan psikopat. Kan gak nyambung. Seharusnya kamu cari, ada gak Quran dan hadis tentang kejelekan Rasulullah? Kan gak ada. Nah, sekarang ketika kita membahas tentang akhlaknya Rasulullah yang mulia, malah dihubungkan dengan psikopat. Kan gak nyambung. Ya, coba. Aneh orang ini. Yang dia dengarkan tentang sifatnya Nabi Muhammad yang begitu agung, ya, khuluqin adim gitu, khuluqun adim gitu tuh. Ya. Tapi lalu psikopat itu ya kelihatan baik. Apa hubungannya? Gitu loh. Wong di sini menjelaskan tentang keistimewaan. Hadisnya jelas, Qurannya jelas tentang keutamaan sifatnya Rasulullah. Loh, lalu dia gak nyambung bahas psikopat. Kan lucu ini orang ini. Tahun hidup tidak pernah dengar Nabi marah-marah. Nabi SAW diketahui kalau dia tidak suka dari perubahan raut wajah beliau. Kata Aisyah, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka dari raut wajah yang berubah. Ya. Atau beliau kalau tidak suka makanan, beliau tidak mengatakan saya tidak suka. Tapi raut wajah berubah, maka orang sudah faham bagaimana kalau ini makanan tidak disukai oleh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat mulia. Gitu. Dalam akhlak ini teman-teman, beliau tergabungkan banyak sekali hal. Dalam kedermawanan, ringan tangan, mudah membantu orang. Dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi SAW menolak permintaan siapapun. Coba, ketika dia berbicara bahwa Rasulnya ini sangat dermawan, ya, para sahabatnya menceritakan tentang kebaikannya. Itu di mana dalilnya gitu? Pernah nggak mereka ungkap ini? Nggak pernah teman-teman. Artinya apa? Ini artinya membuai, ya seperti Alkitab mengatakan apa? Di akhir zaman nanti, ada banyak orang yang mencari guru-guru palsu. Nah, sekarang dia bahas lagi. Coba, Ustadz ini membahas tentang Nabi itu dermawan. Di mana ceritanya? Coba. Loh, sekarang kalau cuma untuk mencari hadis, Nabi itu dermawan, ya banyak. Tinggal ketik aja. Maka muncul nanti ratusan itu. Coba saya ketik ya, Nabi dermawan. Coba, apa yang muncul ini? Oke. Langsung muncul hadis riwayat Bukhari. Al-Bukhari nomor 1769. Bunyinya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailati fi ramadana hatta yansalikha ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min rihil mursalah. Oke. Kan udah jelas di sini muncul udah.
Lalu hadisnya jelas, Bukhari nomornya jelas, artinya Nabi adalah di sini. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Dan kedermawanan beliau yang paling baik adalah di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemui beliau. Dan Jibril datang menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Hingga bulan Ramadan selesai. Nabi membaca Al-Quran di depannya. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling dermawan. Kan jelas kan dalilnya ini. Kalau cuma mengatakan Nabi dermawan tapi tidak menjelaskan hadis-hadisnya. Ya itu. Kalau ingin melihat hadis-hadisnya lebih banyak, ya tinggal ketik di Google. Ya, nanti muncul Bukhari, nomornya semuanya. Jadi apa ini Fatimah ini ya? Orang nggak tahu apa-apa mau ngeritik, bunuh diri dia. Membuat telinga mereka supaya mereka terlena. Nah, ini tergenapi oleh guru-guru palsu ini. Yesus mengatakan apa? Waspadalah, karena ada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Ini gini ya, nabi-nabi palsu itu, kalau saya baca Bible ya, itu ternyata serigala gitu ya. Itu sebenarnya Paulus. Sekarang gini ya, kalau Nabi Muhammad dikatakan nabi palsu misalnya, wong ajaran tauhid kok. Tuhan itu esa, tidak tampak, sama seperti yang Yesus sampaikan. Ya. Atau seperti Musa sampaikan. Palsu di mananya? Kecuali Paulus. Kalau Paulus guru-guru palsu, jelas dialah serigala yang jahat itu. Ya. Di mana tata kalau Paulus itu serigala? Nah, ini serigala itu kan Roma. Makanya coba AS Roma, ibu kota, ya serigala ibu kota. Kan Roma itu. Nah, Paulus orang Roma. Mana dalilnya tata? Ya ini, Kisah Para Rasul 22-25. Tetapi waktu Paulus sudah diikat untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Roma sebelum diadili? Lalu ayat 26-nya, mendengar itu perwira itu pergi kepada komandan pasukan dan berkata, apa ini yang akan Bapak lakukan? Orang ini warga negara Roma. Nah ini. Jadi Paulus itu penyesat, serigala dia. Ya, bahkan kata Paulus, ya, Yesus itu, ya, dalam Roma itu, Yesus mati supaya menjadi Tuhan katanya. Ya, kan lucu. Jadi kata Paulus, manusia kalau ingin jadi Tuhan harus mati. Ya. Ini kalau saya baca dalilnya, ini di sini ya. Ucapan Paulus, ini saya bacakan bahwa Paulus ini adalah penyesat atau nabi palsu atau guru-guru palsu. Di sini, di dalam Roma, dia mengatakan, ya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti kalau tidak mati, tidak layak jadi Tuhan. Ya. Makanya dewa-dewa itu harus mati, supaya kembali lagi menjadi dewa, ke langit lagi. Jadi kata Paulus dalam Roma 14 ini, Yesus harus mati supaya menjadi Tuhan katanya. Karena syaratnya ajaran pagan itu, kalau manusia ingin menjadi Tuhan harus mati. Sehingga dalam Roma 14 ayat 9 ini kata Paulus, beginilah Yesus harus mati supaya menjadi Tuhan. Gitu. Jadi inilah penyesat itu ya, pengajar palsu ya Paulus ini. Ya, bahkan dia banyak lah ya. Termasuk kalau kita baca tentang Paulus ya, yaitu penyesat ajaran Yesus ini. Termasuk kesesatannya diantaranya dia bunglon. Bunglon itu, dia itu pura-pura untuk menyesatkan orang, dia bunglon, ganti rupa. Ini pengakuan dia dalam 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi licik. Ya. Juga 9:21 1 Korintus. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Juga ajaran Paulus ini bertentangan dengan Taurat. Roma 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Juga dalam Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah itu, Taurat mau dihapus sama Paulus. Roma 4:15, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Jadi Taurat itu membangkitkan murka, kata Paulus. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, juga dalam Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Juga dalam Galatia 3:11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi penyesat ini ingin melebur, ingin menghapus Taurat, ya, supaya boleh makan babi, tidak disunat gitu. Bahkan dia mentiadakan hukum Taurat dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mereka menampakkan mujizat-mujizat gitu loh. Bahkan ngaku-ngaku dia nanti, ya, dapat firman dari Tuhan lah, ya. Terus ada lagi gini nubuatnya, ya. Dalam Matius 16:6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap rabi orang Farisi dan Saduki. Siapa dia? Ya Paulus. Mana ayatnya? Dalam Kis 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, kata Paulus, aku Paulus adalah orang Farisi. Padahal kata Yesus, berjaga-jagalah terhadap orang Farisi. Keturunan orang Farisi katanya. Ya. Ketiga, dia mengaku serigala, serigala bukan domba gitu loh. Maka di dalam Kisah Para Rasul 22:25, dia ngaku-ngaku dia mengatakan orang Roma, berarti serigala gitu loh. Karena Yesus diutus untuk domba Israel, sehingga kalau dari Roma serigala. Nah, ternyata di dalam ayat ini Paulus mengaku dirinya orang Romawi, berarti serigala dia yang dinubuatkan oleh Yesus gitu loh. Jadi kalau Fatimah mengatakan benar kata Yesus, ada pengajar-pengajar palsu, ya Paulus ini palsunya, ya, mentiadakan hukum Taurat gitu. Ya, guru-guru palsu ini adalah pengajar-pengajar palsu, seolah-olah mengajarkan kebaikan, padahal dalam Alkitab mencatat mereka adalah serigala yang buas. Nah, kalau misalnya kita mendengarkan dari apa yang dia sampaikan, ya, kesopan santunan, ya, lalu dia mengategorikan itu adalah orang yang paling mulia. Saya mau tanya nih buat teman-teman pendengar semuanya, apakah di dalam kehidupan manusia sekarang gak ada yang sopan santun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam kehidupan sekarang, apakah tidak ada orang yang dermawan? Ketiga, apakah manusia di zaman sekarang tidak ada orang yang baik melebihi kebaikannya Muhammad? Selanjutnya silahkan untuk berpikir sendiri dan... Oke, kalau saya pakai cara kayak gitu enak ya. Sekarang gini, kalau Yesus itu dituhankan karena apa? Anu tahta karena dia bisa menghidupkan orang mati. Lu banyak kok. Kau coba baca perjanjian lama, perjanjian baru. Banyak kok nabi-nabi itu menghidupkan orang mati.
Bahkan dalam Islam Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Oke, tapi dia lahir tanpa ayah. Loh kenapa? Ya, Hawa tanpa ibu, Adam tanpa ayah dan ibu. Apanya yang jadi istimewa? Ya, tapi kan dia apalah semuanya lah. Aku dan Bapak satu tahta loh. Baca Yohanes lainnya. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Mereka juga berarti satu. Jadi Yesus, Bapak mereka satu. Apakah mereka juga Tuhan? Tapi tahta, di dalam Bible Yesus itu bukan dari dunia. Ya. Loh terus kenapa kalau bukan dari dunia? Dalam Yohanes 17 dikatakan, Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu. Maka isi dunia ini benci akan mereka itu. Oleh sebab mereka itu bukan daripada dunia. Loh, mereka juga bukan dari dunia. Jadi apanya yang istimewa? Ya, aku dan Bapak satu tahta. Udah bisa. Kalau kamu cuma pakai ayat itu ya, saya juga bisa. Ya, coba kamu baca Yohanes 17:21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Mereka semua satu. Bahkan dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi apa? Coba. Apa alasan kamu mentuhankan Yesus? Gak ada. Apa yang dialaman Yesus ada yang lebih dahsyat dari Yesus. Apakah mereka dituhankan juga? Jadi apa ya? Makanya Kristen kalau debat dengan saya, pakai ayat apapun tidak akan menemukan. Karena akan saya pakai ayat perbandingan puluhan kali lebih banyak. Gitu. Apalagi kayak Fatimah itu buta Alkitab itu. Dan merenung. Dan saya berharap ketika Anda sholat tahajud tengah malam, Anda merenung, berpikir kalau perlu sampai pagi. Oke, lanjut ya. Saja minta dikasih, selama beliau masih punya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi SAW membagi-bagi. Beliau diantarkan oleh para sahabat kurma, berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Kemudian beliau membagi-bagikan, ada orang miskin datang minta, dikasih semuanya. Sementara beliau sendiri belum makan satu butir kurma pun. Belum dibawa ke keluarganya. Sampai habis semuanya. Setelah habis yang dibagi-bagi, termasuk beliau punya beberapa uang, dikasih semuanya, masih ada orang miskin yang datang minta. Maka kelihatan dari raut wajah beliau, rasa sedih. Ya, kelihatan sedih, kesedihan, karena tidak bisa bantu lagi orang ini. Para sahabat, dongeng nggak teman-teman? Dongeng nggak? Ya dongeng. Orang dia cuma hanya membuai manusia di sini nih, dibuai semua mereka. Lihat tuh. Ini mereka kalau suruh bunuh orang lain bisa bunuh loh teman-teman. Jangan salah loh ya. Doktrin ini merasuk ke dalam jiwa dan ubun-ubun mereka. Ketika mereka selalu tiap hari dibuai Muhammad itu mulia, Muhammad itu dermawan, Muhammad itu paling suci, Muhammad itu mulia, sehingga Allah, SWT dan juga para malaikatnya sampai memberikan salam hormat kepada Muhammad. Ini merasuk loh dalam jiwa mereka, jangan salah. Makanya nggak heran ketika ada orang yang mengatakan fakta, ya misalkan si Muhammad ini orangnya nggak ganteng misalnya, penggal itu bisa-bisa, ya kan? Ya tapi untungnya di negara kita nih teman-teman, di negara kita ini masih memiliki dasar Pancasila, maka cegah khilafah. Kalau sudah khilafah teman-teman, ya mungkin Indonesia ini akan terbagi. Dan Indonesia mungkin akan pecah, dan orang-orang muslim dan juga non-muslim mungkin akan memiliki kampung sendiri dan negara sendiri nanti. Ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi, khilafah nggak sukses, khilafah hancur, sehingga Indonesia tetap Pancasila dan berbineka tunggal ika. Nah, jadi masalah adalah yang kita perangi adalah virus-virus kadrun ini. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya sempat diinterogasi sama keluarga saya beberapa bulan yang lalu, dikarenakan apa? Saya berada di YouTube, ya kan? Setelah itu apa? Mereka bilang mereka menyerang saya dan mereka mengajak debat sama saya. Ujung-ujungnya apa saudara? Mereka juga katakan ya sudahlah kalau gitu secepatnya pergi. Mereka ketakutan sendiri. Sesama Muslim mereka bisa takut ketika menampung saya, teman-teman. Ketika saya dalam pelarian, ketika saya dalam pergi
Bahkan di situ pun kayak saya nggak diizinkan untuk 1 hari pun. Karena berhubung saya datangnya itu udah siang menjelang sore, hanya bermalam-malam, besoknya saya suruh cepat pergi. Nah, itu. Nah, mereka mengatakan bahwa saya ya menyerang Islam katanya. Saya sampaikan kepada mereka, saya nggak pernah menyerang Islam. Justru saya berusaha untuk membantu teman-teman muslim. Semua orang muslim yang selama ini hanya terdoktrin oleh macam ustadz-ustadz yang selalu bicara nggak pernah pakai dalil. Gitu kan? Nanya ulang-ulang, nggak tahu apa-apa, tapi ngototnya luar biasa, teman-teman. Ya, sampai waktu itu saya katakan, udah gini aja, panggil aja kiainya ke sini diskusi sama saya aja sekalian. Sampai begitu, teman-teman. Saking ngeyelnya. Diinterogasi dari jam 2 sampai maghrib. Bagaimana saya itu bisa istirahat, teman-teman? Baru datang, baru nyampe. Ya, minum aja belum turun gelas, ya kan? Saya sudah diinterogasi luar biasa, ya kan? Tapi maaf jujur, saya tidak menjelekkan keluarga saya. Keluarga saya itu bukan golongan radikal. Keluarga saya adalah orang muslim yang tulus seperti mereka ini. Keluarga saya orang muslim Nahdlatul Ulama. Mereka yang memiliki nurani yang luar biasa. Sikap dan kelakuan mereka baik. Gitu ya. Tapi untuk masalah mengenai tentang pengetahuan akan kitabnya sendiri, mohon maaf saya bisa bicara jujur, termasuk saya dulu ketika saya masih berlingkup dengan keluarga saya, maka saya juga hanya menjadi seorang muslim yang taat. Taatnya apa, teman-teman? Karena di dalam Islam itu yang penting sholatnya itu jangan putus. Waktu puasa Ramadan ikut, zakat tetap, ya. Jadi intinya seperti itu. Dan jangan pernah mensyirik. Ya, kita dosa apapun akan bisa mendapatkan pengampunan. Yang penting jangan syirik, katanya seperti itu. Entah itu benar apa tidak, saya nggak mendapatkan ayatnya selama ini, begitu ya. Saya hanya mengatakan Islamlah agama yang paling benar, dan saya meyakini melalui Muhammad lah saya akan masuk surga. Tetapi penuh tanda tanya ketika saya tanya kepada guru saya. Ya, ketika saya pertanyakan apakah Rasul sudah masuk surga? Ya, mereka jawab apakah belum tentu. Sampai pada ujung-ujungnya saya kena marah, teman-teman, karena banyak tanya. Ya. Jadi oke, lanjut lagi sedikit supaya kita bisa mendengar dongeng-dongeng yang disampaikan oleh Ustadz ini, seperti halnya saya dulu juga dibuai oleh Ustadz seperti ini. Melihat. Oke, dia mengatakan suruh kiainya, ustadznya debat dengan saya. Fatimah itu bisa apa? Kalau kami, apalagi saya santri, Al-Quran itu per kalimat per titik tahu maknanya apa. Ya. Karena kami belajar tafsir, asbabul nuzul, ilmu syarab, nahwu, balaghah, badi', bayan, ma'ani, ilmu lugat, bahkan ulumul Quran. Jadi Al-Quran itu final, mau ditanya apapun kami bisa jawab. Gitu loh. Nah kamu Bible aja gak paham. Mengatakan dongeng katanya. Apa yang disampaikan Ustadz ini dongeng katanya. Loh, wong dia itu tahu ahli sejarah loh, Ustadz Khalid Basalamah itu. Ahli hadis. Nah yang dongeng tuh gini loh. Di dalam perjanjian lama Allah tidak serupa, Tuhan kata Yesus tidak serupa, baik perjanjian lama perjanjian baru. Dengan Fatimah mengatakan menjelma jadi manusia, ya serupa udah. Berarti dongeng udah, ajaran pagan. Bahkan Allah itu gaib, tidak tampak, tidak kelihatan. Kata Fatimah kelihatan karena menjelma jadi manusia, dongeng itu. Tuhan itu tidak mau turun ke bumi, tapi kata Fatimah menjelma jadi manusia ke bumi, dongeng itu. Ya, Allah itu bukan manusia. Tapi kata Fatimah menjelma jadi manusia, dongeng lagi. Allah tuh kekal, tidak pernah mati. Bah, Yesus mati disalib, dongeng lagi. Ya. Jadi apa? Semua ajarannya Fatimah ini kalau saya pakai Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, 1000% dongeng. Ajarannya Fatimah itu. Pakai dalil. Saya mempelajari Al-Quran, hadis itu ya. Itu per kalimat tahu maknanya. Makanya ketika umat Islam mempelajari Bible, ya mudah banget. Tinggal dibaca seperti koran kok. Ya, misalnya kita baca sudah ya. Saya bacakan misalnya, apakah pakai tafsir?
Misal saya baca dari atas. Misalnya gini, apa makna utusan? Utusan itu dalam Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Butuh apa ilmu kayak gini? Tinggal dibaca. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Coba. Buku kayak gini mudah dihafal. Tidak usah tafsir. Seperti koran. Seperti majalah. Kalau saya mempelajari Al-Quran, 15 ilmu harus saya pahami itu. Sehingga ketika saya baca Bible, mudah dihafal, mudah dipaham. Wong Al-Quran aja dengan 15 ilmu. Dan 15 ilmu itu susah semua. Contohnya sorof. Sorof itu tasrif aja. Berapa itu? Berapa ratus itu? Satu aja misalnya saya tasrif. Itma'anna. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Wa tuma'ninatan. Wa mutma'annan. Fa wa mutma'innun. Wadaka mutma'annun. Itma'inna la tatma'inna mutma'annun. Mutma'annun. Iksa arroya iksa irus. Iksik roron. Wa kusa'ri rotan. Itu luas banget itu. Jadi kami mempelajari Al-Quran dengan ilmu-ilmunya 15 ilmu. Sulit-sulit itu. Sehingga ketika kami mempelajari Bible, aduh Bible itu apa di luar kepala itu. Lalu Fatimah mau debat. Debat apa Bible aja tidak paham. Dia pakai perjanjian lama. Perjanjian lama punyanya Yahudi. Makanya mereka itu selalu diserang oleh Yahudi. Saya pernah kenal dengan akrab banget. Bahkan seperti saudara. Siapa? Dengan Om Billy dan Valen. Billy pernah bilang ke saya, Om Billy itu, Tata, saya tidak mau debat dengan Muslim ya. Saya urusanku dengan orang Kristen, karena Kristen mengambil kitab saya, lalu dipeleset-pelesetkan. Ya. Jadi kalau dengan Islam saya tidak punya urusan, Tata. Oke, Om Billy. Valen juga gitu. Dan alhamdulillah Valen sekarang jadi mualaf. Nah itu teman baik saya semua. Dari baiknya bahkan saya itu nganggap saudara itu. Sama Om Billy dengan Valen itu. Dari baiknya. Nah mereka itu kenapa kok nyerang Kristen? Debat dengan Kristen? Karena memang Kristen itu mengambil kitabnya mereka. Sedangkan Kristen sendiri ajarannya Yesus diutus 3 tahun tidak dapat apa-apa. Makanya ajaran Yesus hilang. Lalu mereka ke gereja. Yesus tidak pernah ke gereja. Mereka nyanyi-nyanyi. Yesus tidak pernah nyanyi-nyanyi. Yesus tauhid. Mereka trinitas. Tuhannya Yesus Esa. Mereka trinitas. Tuhannya Yesus tidak tampak. Mereka tampak. Jadi apa? Maka menurut saya, di dunia ini, yang debat paling mudah itu lawan Kristen. Karena Kristen tidak paham kitabnya, tidak punya kitab. Perjanjian lama punyanya Yahudi. Perjanjian baru ucapan Yesus hilang. Segala firman yang kau sampaikan hilang udah. Jadi debat mau pakai apa? Ya pakai omong kosong itu. Ngalor ngidul itu. Yaitu Fatimah itu. Mau debat pakai apa? Al-Quran tidak paham, hadis tidak paham. Perjanjian lama, perjanjian baru tidak paham. Tentang Yesus gak paham. Lalu mau debat. Ya mati konyol itu namanya. Hal tersebut mereka terdiam. Tapi Umar bin Khattab berkata, mertua Nabi SAW, sahabat dekatnya Nabi. Maka dia mengatakannya, Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di luar kemampuan anda. Anda sudah bantu semua orang. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Ini termasuk adab dan akhlak luar biasa. Nabi tidak tegur Umar, tidak apa-apa, diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Kasih, ya Rasulullah ini 3 dirham. Silakan, anda mau kasih siapa saja. Maka tiba-tiba raut wajah Nabi berubah, senyum, lalu memberikan kepada orang miskin tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Tidak pernah. Setahu saya dalam Bukhari 24 mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bertauhid. Sampai mereka mengucapkan tiada ilah selain Allah. Ya. Tetapi ketika si Ustadz ini selalu hanya berbicara hanya modal mulutnya sendiri ya. Seharusnya zaman internet ini membuka nurani manusia semuanya. Iya ya. Apa yang saya imani? Ya, kalau perlu teman-teman, mohon maaf saya tidak pernah untuk membujuk kalian untuk harus masuk Kristen, nggak perlu. Tanpa panggilan, nggak usah. Itu saya sarankan. Karena menjadi orang Kristen nggak gampang. Ya, menjadi orang Kristen
itu susahnya atau sukarnya, kesulitannya melebihi ritual sholat 5 waktu, saya mau kasih tahu. Nah, jadi Fatimah itu mau ngasih tahu jangan jadi Kristen. Ya ngapain? Dengan menjadi Kristen maka 100% penyesat ajaran Yesus. Asalkan pakai dalil loh. Ya. Karena kami sudah tahu ajaran Yesus, pengakuan Yesus sebagai apa. Udah jelas dalam Bible. Nah, kalau saya ikut seperti Fatimah, maka iman saya 100% penyesat ajaran Yesus. Kalau pakai dalil loh. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Kristen siapa? Sifat-sifatnya Tuhan menurut Yesus siapa? Sifat-sifatnya Tuhan menurut Kristen seperti apa? Seperti dewa. Jadi orang yang murtad rugi. Ruginya apa? Maka dengan otomatis dia menjadi penyesat ajaran Yesus. Karena kami umat Islam lebih tahu ajaran Yesus menurut Bible. Tidak usah ke Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelas dia seorang nabi utusan. Pakai Bible loh, lebih banyak dalilnya malah. Siapa Yesus sebenarnya? Makanya ketika Fatimah mentuhankan Yesus pakai dalil, saya bisa pakai 100 dalil. Siapa Yesus itu gitu ya. Jadi rugi lah ngaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi 100% malah penyesat ajaran Yesus. Kalau cuma hanya sholat 5 waktu, ya kalau dijamin saya masuk surga akan saya lakukan. Bahkan saya akan taat. Tapi mohon maaf, ketika saya sholat 5 waktu, apakah ada jaminan melalui Muhammad? Kriteria Muhammad tidak bisa melebihi kriteria keunggulan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf ya, saya tidak pernah, sekali lagi tidak pernah Coba sekarang gini ya. Sekarang pakai Bible, pakai Al-Quran pun. Kalau kita menyamakan Isa dengan Yesus, Yesus dengan Nabi Muhammad, malu saya. Sama saja saya menyamakan presiden dengan kepala desa. Yesus itu ibaratkan kepala desa. Banyak dalilnya itu. Kenapa kok kepala desa? Karena diutus untuk satu kaum saja. Sedangkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, lil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, untuk alam, seluruh alam. Jadi ibaratkan di Indonesia presiden untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau Yesus mau disamakan dengan Nabi Muhammad, wong dia cuma kepala desa. Mana dalilnya kalau dia kepala desa? Karena kalau kepala desa kan sedesa kan. Yesus kan satu kaum kecil kan, Israel itu. Mana dalilnya? Ini dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Kisah para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jelas kan untuk Israel? Juga dalam Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Juga dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Juga di dalam Matius 19:28, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Dalam Matius 10:5 ayat 6. Matius 10:5-6. Muridnya dilarang untuk pergi ke Samaria, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Jelas kan? Jadi kalau saya menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, sama saja saya menyamakan presiden dengan kepala desa. Karena Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Yesus untuk Israel. Ayatnya banyak. Malu saya kalau menyamakan. Ketuhanan Yesus dalam Isa. Saya hanya membuat perbandingan dalam Quran itu sendiri. Ketika mereka mengatakan bahwa Isa yang seperti katakan tadi Ustadz ini, bahwa Isa paling termulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya memuji dan memberi salam hormat kepada Rasulullah. Nah, ini artinya bullshit. Tidak sesuai faktanya. Kalau seandainya nih, teman-teman mungkin bisa periksa di rumah, karena ini kalau saya ungkap satu persatu, teman-teman, karena saya butuh waktu sendiri nanti ya, karena nanti akan banyak teman-teman yang akan masuk di sini ya. Nah, ketika kita mengungkap sesuatu kebenaran ya, yang ternyata
Isa Al-Masih ini adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 45. Teman-teman bisa cek dan bisa catat. Ya. Lalu kemudian ya, Coba Ali Imran 45 katanya. Loh, kan sudah saya bilang saya ini santri hafal per kalimat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi Allah menceritakan tentang Isa. Dulu Isa itu kan nabi dia, waktu dia ada di Israel. Yang namanya para nabi di zamannya masing-masing terkemuka di zamannya masing-masing. Makanya Nabi Isa itu ketika Allah utus, coba baca dengan tafsirannya. Wajihan fid dunya. Dia itu terkemuka di dunia dengan kenabian. Baca tafsirannya. Wal akhirah, dengan dia bisa memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Israel. Itu dalilnya banyak tadi itu. Atau dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Diutus untuk Israel saja. Jadi kalau dia mengatakan, ingat ya teman-teman, di dalam Al-Quran, dia itu terkemuka di dunia dan akhirat. Dia tidak tahu apa maksudnya. Kalau saya per kalimat tahu. Terkemuka dengan kenabian di dunia. Di akhirat dia bisa memberi syafaat kepada umatnya Israel. Semua para nabi nanti akan berkumpul dengan umatnya masing-masing. Nah, jadi apa ya? Wong baca aja gak bisa, kalau saya per titik per kalimat tahu tentang Al-Quran itu. Makanya kalau kamu ngutip Al-Quran tentang Isa, berhadapan dengan tahta kamu. Tahta per kalimat per titik tahu itu maknanya. Isa ini, kalau saya ini bukan, sekali lagi ya, saya nggak mau cari ketuhanan Yesus dalam Isa, enggak ya. Isa itu roh kami, dalam kurung Allah, roh Allah dong, roh kami. Katanya kami itu disebutkan Allah sebagai tanda bagi alam semesta. Itu di Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Boleh cross check dan catat apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi gini. Min ruhina itu gini loh. Roh ciptaan sama dengan Nabi Adam. Coba baca Nabi Adam itu. Fanafatu ketika Allah wa idza sawaituhu itu fanafahtu fihi min ruhi. Ketika aku menyempurnakan Adam, lalu aku tiup roh ciptaanku, sama dengan di sini walati asonat farjaha fanafana fiha min ruhina. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami, maksudnya ciptaan, dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Maksudnya apa? Di seluruh alam sebagai tanda di situ kekuasaannya. Maksudnya Allah mampu dan kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, atau Hawa tanpa ibu. Jadi dia tidak tahu maksudnya lil alam di situ sebagai tanda. Maksudnya apa? Sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Maksudnya apa? Biar seluruh alam tahu bahwa Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah seperti Isa. Maksudnya gitu tanda itu. Bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan manusia dari seorang ayah dan ibu saja, tapi dengan 4 cara. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa dengan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah, atau dari ayah dan ibu. Itu maksudnya ayat itu. Aduh, Fatimah. Ya. Lalu menyebutkan lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Isa itu firman yang diutus. Nah, ini kalau saya mau kaitkan dengan Yesaya 55 ayat 11 mengatakan ya, firman yang kuutus itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, firman itu diutus, guys. Firman itu diutus. Nah, itu kan sok tahu katanya. Firman diutus, mana itu? Allah itu farsalna ilaiha ruhana, lalu Allah mengutus roh kami yaitu Jibril. Lalu Jibril itu menyampaikan kalimat. Makanya di ayat An-Nisa ini yang dia sebut itu, di situ kan An-Nisa ayat 171. Maksudnya gini loh ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasa. Maksudnya gini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Maksudnya apa? Jangan melampaui batas. Masa manusia dituhankan gitu loh. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Apa yang benar itu? Yaitu sesungguhnya Al-Masih itu putra Maryam adalah utusannya Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Maksudnya apa? Kalimat kun.
Makanya dalam ayat yang lain, inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Ya, dari apa? Dari kun. Jadi bukan kalimat diutus, bukan. Allah mengutus malaikat yang mana malaikat itu menyampaikan kalimat. Ya, ini sama dengan Lukas 1 ayat 19. Coba baca Lukas itu. Apakah Allah mengutus firman? Tidak. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Nah, jadi dalam Al-Quran itu Allah bukan mengutus firman, tapi mengutus malaikat yang mana malaikat itu menyampaikan kalimat. Apa kalimatnya? Hai Maryam, aku diutus oleh Tuhanmu untuk memberikan anak kepadamu. Ya, makanya di dalam Lukas tadi itu pada hari ke-9 ke-6 Tuhan mengutus Jibril. Karena apa? Karena sebelum tahun itu Tuhan juga mengutus Jibril kepada Elizabeth untuk memberi anak juga. Jadi kalimat di situ maksudnya kalimat yang disampaikan oleh Jibril datang kepada Maria. Aduh, ini Fatimah ini lucu ini. Ya, artinya ini sebenarnya mungkin ya, mungkin si roh ini akan berbicara jujur kepada Muhammad, tetapi banyak yang dilencengkan oleh Muhammad sehingga banyak dikasih dalam kurung untuk mengubah sesuatu makna dan kalimat di dalamnya. Ya, kalau kita secara jujur kalau kita baca teman-teman ya, Isa itu adalah firman yang diutus. Nah, teman-teman boleh simak kalimatnya sampai berulang-ulang, kalau perlu sampai besok ya. Nah itu, ngapain besok? Di dunia pesantren, anak umur 10 tahun tahu tentang ayat itu. Ya, karena kami tahu mana. Kalau saya pakai nahu syaraf ya, itu namanya mudhaf mudhaf ilaih. Misalnya kalimatullah, kalimatnya Allah, bukan berarti firman jadi manusia. Sama dengan gini, Khalid Saifullah, Khalid bin Walid pedangnya Allah, bukan berarti pedangnya Allah. Maksudnya Khalid bin Walid itu pintar memainkan pedang, panglima. Ketika perang selalu menang karena lihai memainkan pedang, maka disebut pedangnya Allah. Sama dengan gini, Isa kalimatullah, maksudnya dia diciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan Musa, Musa kalamullah, firmannya Allah, kalamullah. Kenapa? Karena Allah berfirman langsung kepada Musa di belakang tabir, maka disebut Musa kalamullah, kalam. Kalau Isa kalimat, kenapa? Karena diciptakan dengan kalimat kun. Terus ruhullah, maksudnya roh ciptaannya Allah, bukan berarti rohnya Allah beneran, gitu loh ya. Makanya tidak tahu nahu syaraf mau nantang, mau sok paham Al-Quran ya, dibuat mainan kamu ya. 171 surat An-Nisa. Lalu saya sampaikan lagi ya, seharusnya si Isa ini sebagai yang terkemuka di dunia. Oh ya, tadi belum saya sampaikan ayatnya teman-teman. Surat Al-Imran ayat 45 ini, Isa ini ada seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi, catat ya teman-teman ya. Catat. Lucu, mau dicatat apanya? Wong kamu udah tahu apa-apa. Kalau saya tahu per kalimat, per harokat, per titik, tafsir, asbabun nuzul, ilmu lugat, bade, bayan, ma'ani, nahu syarafnya, semuanya saya paham. Sehingga kalau kamu nyuruh catat ayat itu percuma. Kalau cuma untuk orang-orang bodoh ya, yang tidak tahu apa-apa, mungkin bisa jemaahmu. Tapi untuk orang-orang Islam kamu ya, wong Islam tahu per titik tahu, ngapain dicatat? Wong ayat itu sudah jelas. Yang dimaksud kalimatullah, wajihan fid dunya wal akhirah, Anda tahu semua maksudnya ayat itu. Percuma dicatat. Karena apa? Seharusnya Isalah yang wajar mendapatkan suatu penghormatan. Lalu kenapa Muhammad yang hanya modalnya para ustadz ini berbicara mulutnya tanpa dalil, mengatakan bahwa budi pekerti Muhammad adalah budi pekerti yang sangat layak. Sekarang, kenapa kok Nabi Muhammad yang layak? Seharusnya Isa. Loh, Isa itu layak dari mananya? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Gak ada ajarannya sekarang. Nabi Muhammad ada Al-Quran. Terus, dia mengenalkan Tuhan itu Esa. Gak ada ajarannya sekarang. Buktinya, Fatimah mengaku pengikut malah Trinitas. Ya, terus diutus untuk Israel saja. Mau dibandingkan dengan diutus untuk seluruh alam. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Mana yang lebih layak? Coba, sekarang lebih hebat mana jabatannya? Kepala desa dengan presiden.
Ya lebih hebat presiden, tata. Ya makanya. Gitu loh. Kalau Nabi Muhammad kan presiden ibaratkan. Yesus kepala desa, mau disamakan. Ajarannya aja hilang. Nabi Muhammad masih ada. Syariatnya gak ada Yesus. Nabi Muhammad sampai sekarang ada semua syariatnya. Zakat, terus sholat, dalilnya. Aqimus sholat wa atuz zakah. Jelas kan? Perintah sholat dan zakat. Puasa ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas kan? Haji ada ayatnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada semua. Nah, Yesus. Fatimah mengakui pengikut Yesus. Yesus gak ke gereja nyanyi-nyanyi, Fatimah nyanyi-nyanyi. Yesus tauhid, Fatimah trinitas. Yesus utusan, menurut Fatimah Tuhan. Jadi Fatimah ini 1000% penyesat ajaran Yesus, bukan pengikut. Diberi penghormatan dari Allah dan malaikatnya. Ya, lalu kemudian ciri ini teman-teman, saya kasih tahu buat teman-teman ya. Ciri yang disampaikan oleh ustadz saya atau guru-guru saya dulu kepada kami semua, para jemaahnya ya, selalu diutarakan bahwa Rasulullah itu memiliki ciri yang luar biasa. Ini sepertinya saya sudahi dulu ya. Lebih baik saya ungkap dalilnya teman-teman. Sedikit saya akan bagikan bagaimana ternyata ya selama ini saya tuh selalu hanya di... Oke teman-teman, sudah selesai ya. Jadi intinya saya suka banget lah lihat konten-kontennya Fatimah ini ketika bahas Quran dan hadis. Karena saya sendiri ingat ya, bukan saya pamer, tapi biar dia tahu seorang santri itu menguasai Quran dan hadis itu dari kecil ya. Ya. Bahkan kalau saya itu paling sedikit anak pesantren itu 10 tahun mempelajari Quran, hadis, fikih, usul fikih, kaidah fikih, asbabun nuzul, tafsir, mustalah hadis. Banyak puluhan kitab kita pelajari. Tiba-tiba Fatimah baca Quran aja gak bisa. Mau bahasa Quran. Kalau saya mulai dari makhorijul huruf, mulai dari tajwidnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, sampai semua 15 ilmu kita pelajari. Makanya ketika saya membaca ya, ketika saya itu menyimak semua yang disampaikan Fatimah, saya tertawa. Ya, nanti saya andaikan ini, makanya saya dengan Ustadz Wafi itu ya, tertawa kalau lihat Fatimah bahas Quran dan hadis. Nah, Ustadz Wafi itu adik saya, adik kelas ya. Adik seperguruan. Karena kami pondok satu pondok dengan beliau. Hanya saja saya lebih tua. Ya, tapi sayangnya walaupun dia lebih muda jauh, tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya anak. Itu bedanya. Kalau saya ya, walaupun saya kakaknya terlambat gitu loh ya. Sehingga apa? Kalau beliau walaupun saya kalahnya itu ya itu. Beliau lulus langsung menikah. Kalau saya bertahun-tahun masih masih mengamalkan ilmu gitu loh. Jadi yang saya sampaikan, kalau Ustadz Wafi gitu ya menyimak pasti tertawa dia. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen tentang Quran hadis itu. Ya. Kenapa kok saya contohkan Ustadz Wafi? Karena Ustadz Wafi ini satu perguruan. Ya. Beliau mondok di Sidogiri 10 tahun, saya juga 10 tahun. Walaupun saya lebih dulu keluar lulusnya gitu. Tapi kami di tempat yang sama. Sehingga saya yakin kalau beliau ini menyimak tentang Fatimah, Sofia gitu itu, tertawa dia itu. Ya. Karena apa? Aneh gitu loh. Orang tidak tahu apa-apa membahas Quran gitu loh. Baiklah, saudara-saudariku semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat barokah, ya, juga menambah keimanan kita. Mari kita simak terus, bongkar terus, ya pelintiran-pelintiran yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan hadis. Tujuan kita meluruskan, ya fitnah-fitnah, ya karena ini memang tugasnya Fatimah itu katanya ingin mengumpulkan Quran hadis, ingin di apa ya? Ibaratkan itu ingin membongkar katanya. Wong ilmunya nol mau membongkar. Kan lucu gitu. Ya kalau saya itu tertawa aja.
Kalau menurut Fatimah atau menurut orang Kristen, Fatimah tuh hebat katanya. Tapi menurut santri, ya kalau di daerah saya mungkin santri yang umur 13 tahun itu ditertawain itu Fatimah itu. Tidak tahu apa-apa dia. Di sini kalau cuma ilmu kayak Fatimah mungkin umur 7 tahun. Gitu loh. Baik baca Qur'annya gitu tuh. Tentang tafsir gitu. Anak 7 tahun di desa saya kalah Fatimah itu. Mau ngerti Al-Qur'an. Ya semut aja tertawa itu, gitu ya. Baiklah, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Kalau ada salah dari kami, baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.